maupun Pak Redana. Cuma saya selalu menjadi pelatih, pemain utama. Siapa korban akan di Persib? Siapa? Siapa korban akan di Persib akan datang langsung jadi pemain utama? Pasti kan sebelumnya ada pemain di posisi itu kan? Di posisi itu waktu itu ada Kosasi, ada Wawan Karnawan. Nah itu di antara dua itu suka gantian. Karena saya selalu menjadi pilihan utama, kemudian yang dua ini gantian. Dan Dede Rusadi juga. Dede Rusadi juga. Nah, gitu. Tapi boleh dikatakan ya kita tidak jauh berbeda kemampuannya, sehingga kita ketika yang ini lagi kurang ini bisa menggantikan dengan baik. Karena kemampuan mereka cukup bagus-bagus. Tapi Akang tidak pernah tergusur. Tidak pernah tergusur, insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut lagi dengan Jurnal Opa. Sekarang kita akan membahas tentang karir karir pemain Janur sebelum menjadi pelatih. Kang Jajang, bisa diceritakan karir Akang sebagai pemain? Yang saya dengar kan Akang memulainya kalau di Persib itu dari Galatama langsung Akang hijrah ke Persib. Bagaimana sebenarnya awal mula karir Akang? Baik, ngomongin karir kalau saya ceritakan detail saya pikir terlalu panjang ya, tapi saya coba mengingat-ingat, tapi mungkin bisa mewakili dari perjalanan karir saya. Awalnya saya itu sebagai pemain Persib dari mulai junior. Dari junior. Oke lah, saya tidak usah ceritakan masa kecilnya ya di klub seperti apa, tapi yang pasti saya udah main di Persib untuk Suratin Cup waktu itu usia 17 tahun. Kemudian dari situ saya paling duluan masuk ke senior, ya udah gabung dengan senior di eranya Kang Nandar, Kang Cas gitu, sudah ikut gabung sebagai pemain cadangan gitu ya. Tapi saya udah gabung dari junior itu saya paling duluan masuk senior. Kemudian terus main untuk Persib dan pada tahun 89 ada Galatama. Ya. Kok 89 ya? 79. Ya saya ingat tuh masih Edi ya. 79 ada Galatama, masuklah di SBR, saya masuk di SBR. Sari Bumi Raya. Kemudian di situ ada sempat juga masuk membela timnas ke dua turnamen di Thailand sama di Korea. Kemudian kembalinya dari situ, kemudian saya gabung dulu ke Galatama yang lain, ke Mercu Buana di Medan, main 4 tahun di sana. Nah, dari situ baru balik karena Galatamanya bubar semuanya, kita balik lagi ke Perserikatan, masuklah di Persib di tahun 85 itu. Tapi dulu Kang, Akang bilang Galatama bubar. Ya. Ada alasan lain nggak? Misalnya Galatama kan waktu itu juga syarat dengan berita-berita tentang sepak bola gajah. Ya, itu kalau itu yang buat Akang pindah ke Perserikatan juga. Dalam keadaan ada sepak bola gajah banyak suap sana sini, tapi saya masih bertahan di Galatama dan saya keluar dari Mercubuana itu setelah Mercubuana sendiri merasa gerah barangkali dan membubarkan diri. Mercubuana membubarkan diri dan saya kembali ke Bandung dan gabung dengan Persib di 85. Dan setelah itu teruslah sampai akhir karir saya sebagai pemain main di Persib. Itu tadi dapat juara di 86, 90, kemudian di Brunei itu yang kiprah saya sebagai pemain. Kang, bosan di Galatama ya? Apa karena memang sudah dapat pengalaman berarti? Ya. Kan ini Akang belum pernah bawa juara di Galatama. Ya. Atau karena ada panggilan khusus orang-orang Persib minta Kang Janur coba kembali ke Perserikatan bantu kami. Ya, ya itu tadi Galatama sendiri bukan hanya Mercubuana yang bubar, tapi yang lain juga satu demi satu membubarkan diri. Akhirnya gaungnya Galatama kalah lagi sama Perserikatan. Perserikatan naik lagi setelah Persib 2 kali di final lawan PSMS Medan 2 kali. Kemudian setelah mereka tahu bahwa saya bubar, saya juga dapat hire dari mereka untuk kembali gabung dengan Persib. Ya, saya langsung pulang dari Medan gabung dengan Persib. Siapa yang manggil Akang untuk kembali ke Persib? Waktu itu pelatihnya Kang Nandar, ya, dan manajernya Pak Yayat Truhiat almarhum. Dan pemain-pemain juga, karena saya sebelum pergi ke Galatama itu cukup dekat dengan pemain-pemain yang masih membela Persib pada saat itu. Jadi mereka juga tahu kemampuan satu sama lain tahu, jadi mereka juga di samping pengurus tadi yang saya sebutkan juga para pemain juga, aduh jangan gabung lagi dengan Persib, ayo kita akan untuk tahun depan di 85-86 kita ada kompetisi lagi, gabunglah saya dengan Persib. Kalau Persib meminta Akang pulang, sebaiknya Akang suka ngajak ini nggak pemain Persib, coba-cobalah Galatama gitu.
Pernah saya waktu Galatamanya masih hidup, waktu perserikatannya ada di bawah Galatama, waktu itu saya sempat ngajak Dede Iskandar, saya sempat ngajak Yusuf Bahtiar untuk gabung ke Medan waktu itu, tapi mereka mungkin lebih memilih mau cari kerja lah, barangkali gitu seperti itu, karena kalau pemain Persib saat itu identik dengan jadi pegawai gitu. Akang pindah ke Persib pada tahun 85. 85. Iya. Setelah itu langsung melebur dengan tim. Iya. Lalu proses apa yang akan dapat? Kan beda. Ini perserikatan dengan Galatama pasti uangnya berbeda. Gitu. Beda. Yang pasti Galatama sudah dapat uang ya waktu itu. Sementara Persikatan kan tahu sendiri, Persikatan waktu itu saya pikir boleh dikatakan tidak dapat apa-apa, betul-betul hanya dedikasi, dan kita berharap kalau kita berprestasi ya itu jadi pegawai, itu harapannya itu ya, dan itu yang saya dapat setelah membawa Persib juara 86, akhirnya saya menjadi pegawai salah satu BUMN yaitu di PLN. Ya. Itu barangkali lebih menenangkan ya, lebih menenangkan secara pribadi atau keluarga. Tapi Akang mungkin melewati nih, Boboto juga belum ada yang tahu nih. Akang ketika balik ke Bandung nggak ada rumah gitu kan, terus Akang katanya ngontrak di dalam gang ini gimana sebenarnya? Cerita gimana ini? Betul. Padahal kalau di Galatama kan pasti Ya. asas bagus dong Ya. gitu kan. Tapi saya harus patut bersyukur juga karena walaupun ngontrak di sekitar Dalang Gurames itu di gang, tapi pengurus loh Persib yang mengontrakkan rumah saya gitu. Jadi saya harus bersyukur juga karena memang saya termasuk salah satu pemain yang di-hire karena mereka tahu kemampuan saya mungkin. Nah, jujur waktu itu Galatama tadinya levelnya ada di atas sehingga saya juga lebih confident dan percaya diri ya bahwa saya itu sebetulnya sangat bisa deh kalau gabung dengan pemain Persib yang sudah 2 kali final kemudian gagal itu saya pikir. Itu dengan modal confident itu akan langsung melebur dengan tim langsung Persib. melebur menjadi pemain utama. Langsung menjadi pemain utama. Jadi saya tidak pernah menjadi cadangan lagi. Setiap pertandingan saya selalu jadi pilihan utama. Siapapun pelatihnya, baik itu Pak Nandar ataupun Pak Dedana, semuanya saya selalu menjadi pelatih, pemain utama. Siapa korban akan di Persib? Siapa? Siapa korban akan di Persib? Akan datang langsung jadi pemain utama. Pasti kan sebenarnya ada pemain di posisi itu kan. Di posisi itu waktu itu ada Kosasi, ada Wawan Karnawan. Nah itu di antara dua itu suka gantian. Karena saya selalu menjadi pilihan utama, kemudian yang dua ini gantian. Dan Dede Rusadi juga. Dede Rusadi juga. Nah, gitu. Tapi boleh dikatakan ya kita tidak jauh berbeda kemampuannya sehingga kita ketika yang ini lagi kurang ini bisa menggantikan dengan baik. Karena kemampuan mereka cukup bagus-bagus. Tapi Akang tidak pernah tergusur. Tidak pernah tergusur insya Allah, alhamdulillah. Oh gitu ya. Apa sih kesulitan Akang sehingga tidak tergusur gitu kan? Hah? Ya mungkin ya pelatih yang lebih tahu lah ya untuk mulai hal itu. Tapi kan Akang juga punya saya feeling, sendiri saya juga punya pasti feeling, unggul di sini, punya gitu. Kira-kira kemampuan apa itu? karena saya merasa saya punya kemampuan untuk itu. Sebagai pemain winger ya, di kiri atau di kanan saya punya kecepatan, punya dribbling yang bagus, saya pikir itu modal saya. Kang, tahun itu juga kan banyak juga pemain Persib yang berkategori bintang gitu kan. Bagaimana akan bisa menyesuaikan diri dengan mereka? Ya karena sebelum saya hijrah ke Galatama di awal-awalnya di zaman Marek Jonata saya udah latihan sama mereka gitu. Jadi mereka lanjut terus nggak kemana-mana di Persib dulu. Kalau saya hijrah dulu ke Galatama kan. Tapi artinya basicnya saya udah deket sama mereka gitu. Jadi sehingga saya harus balik lagi ke Persib. Jadi teman-teman itu ya tidak jauh berbeda, masih seperti itu. Artinya semua udah hafal. Udah hafal betul, ya? udah saling mengenal gitu. Bukan orang aneh, bukan orang asing. Jadi ketika akan kembali dari Galatama ke Persib tidak dijailin gitu kan? Oh, Saya dengar enggak. kalau ada orang baru pasti dijailin dulu. Ya, karena gitu kan? mereka tahu mungkin saya betul-betul bukan orang baru tapi orang lama yang kembali lagi gitu. Tapi akan benar merasa mulus tuh, nggak ada yang ganjel-ganjel gitu. Nggak ada. Itu barangkali menjadi modal kenapa tim itu juga jadi kuat, jadi homogen dan semacam itulah. Tapi yang pasti modal itu saya pikir cukup lama mereka secara sama-sama. Siapa pemain yang paling dekat dengan Akang pada era 86 itu? Ya saya dekat dengan Yusuf, saya dekat Dede Iskandar, sebetulnya lumayan dekat-dekat lah hubungan saya dengan yang lain. Tapi kira-kira yang lebih dekat itu boleh katakan itu yang saya sebutkan tadi. Oh, mereka itu yang termasuk pemain-pemain utama juga ya. Ya. Oh. Membangun chemistry udah mudah ya kalau gitu ya. Sudah mudah karena itu tadi lama sekali sama-samanya dari mulai mereka dari junior ya, kemudian terus hampir lebih dari 5-6 tahun bersama-sama sehingga mereka sudah dapat chemistry. Nah, kan kalau di Galatama memang sepi penonton gitu kan. Tapi di Persikatan ramai penonton. Ya. Nah, bagaimana akan melihat atmosfer itu? Ya itu barangkali yang menjadi daya tarik tersendiri ya, karena bagaimanapun kita sebagai pemain bola pasti ingin disaksikan banyak penonton ya.
termasuk sekarang lah ya, ketika orang asing main di Indonesia itu yang mereka dapat di sini sekarang, karena mereka mungkin main di negara itu di mana penonton sedikit. Saya pun sama di sini, begitu di Galatama waktu itu tidak terlalu banyak penontonnya, begitu pindah ke Perserikatan Republik seperti itu ya memang itu membanggakan. Berudak luar biasa, apalagi Persib. Ya, dulu dengan sekarang kan berbeda. Dulu Boboto dari manapun datang, dari Taman Sari, dari mana datang dan nyatu semua. Gitu. Tapi sekarang ya milenial lah gitu ya. Terus gampang tersulut gitu dengan aksi-aksi yang kurang bagus. Akan melihatnya seperti apa tuh? Ya itulah yang membedakan ya, itu betul sekali. Kalau dulu lebih ke tidak terorganisasi seperti sekarang kan, dan lebih ke keluarga ya. Keluarga mereka berangkat ke Jakarta waktu itu belum ada tol kan, yang 86 itu lewat Sukabumi, lewat Cianjur, lewat Bogor, lewat Puncak. Itu kan menyenangkan sekali buat mereka dengan anak istri berangkat ke sana, keluarga atau dari kantor-kantor. Itu kan, dan mereka lebih ini mungkin ya, lebih gampang diurus barangkali ya. Kalau sekarang ya itu tadi betul, karena memang terorganisir sekarang, kaumnya kaum milenial, kemudian yang notabene punya emosi yang meledak-ledak barangkali, sehingga sesuatu hal itu masih gampang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bedanya barangkali. Jadi kalau penonton dulu itu lebih ke keluarga gitu. Lebih cair lagi, lebih cair lagi ke keluarga gitu ya. Nah kalau gini kan masih ada seperti letupan-letupan dari Boboto yang milenial ini, sebenarnya urusan siapa sih untuk meredam mereka gitu? Ya yang pasti bukan urusan tim ya, bukan tim. Di situ yang menjadi koordinator dari Boboto sendiri itu yang harus bisa meredam emosi yang meletup-letup daripada Boboto. Akang sendiri pernah nggak sih melakukan aksi bahwa tolonglah jangan seperti ini gitu? Oh iya pasti karena bagaimanapun ada hal yang kadang-kadang bisa merugikan tim yang lagi bertanding di lapangan. Kita tidak ingin terganggu dengan itu. Jadi tentunya kita juga punya kewajiban untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka. Apa kejadian yang paling merugikan yang berkaitan dengan Boboto ketika akan memegang tim? Ya kalau yang sampai fatal sekali nggak ada sih. Ya buktinya kita tidak pernah sampai ada hukuman yang menyebabkan kita harus rugi dari sebuah pertandingan gara-gara ulah penonton. Tidak sampai seperti itu. Alhamdulillah ya. Mulus saja alhamdulillah. Ya Boboto, barusan kita mendengar cerita awal karir Akang dan pengalamannya menghadapi Boboto. Kita lanjutkan di sesi berikutnya tentang sertifikasi pelatih pro diploma.